Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan membahas soal-soal OSN fisika, tetapi kita akan membahasnya per topik atau per materi ya. Di video ini kita akan mulai membahas dari materi yang pertama sesuai silabus, yaitu tentang analisis dimensi. Dalam soal-soal OSN fisika, analisis dimensi itu biasanya berkaitan dengan mencari ya, atau mengungkapkan suatu persamaan berdasarkan hubungan antar besaran. Jadi kemampuan materi analisis dimensi yang harus dikuasai adalah kita bisa mencari ya atau merumuskan suatu persamaan, atau kita sebut aja suatu rumus berdasarkan hubungan antar besaran. Nah, biasanya hanya topik ini atau hanya kemampuan ini yang harus dimiliki untuk bisa mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan analisis dimensi ya. Lalu seperti apa soalnya? Kita akan mulai dari soal yang pertama. Oke, ini dia soal yang pertama, dan ini adalah soal OSK tahun 2007 ya. Cukup lama tetapi tidak masalah sebagai bahan kita buat latihan ya. Kita baca dulu soalnya. Jika ada yang mau mengerjakan silakan bisa dikerjakan dulu ya. Sebuah pesawat dengan massa M besar terbang pada ketinggian tertentu dengan laju V. Kerapatan udara di ketinggian tersebut adalah ρ jika diketahui bahwa gaya angkat pesawat bergantung pada kerapatan udara, kelajuan atau laju pesawat, luas permukaan sayap, dan suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap. Pilot pesawat memutuskan untuk menaikkan ketinggian pesawat sedemikian sehingga rapat udaranya turun menjadi setengah ρ. Tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Nah, jadi di sini nih yang dimaksud dengan mencari persamaan berdasarkan hubungan antar besaran ya. Jadi besaran apa yang disebutkan di sini? Nah, hubungannya adalah di sini ya. Jadi diketahui bahwa gaya angkat pesawat atau kita sebut sebagai besaran gaya ini bergantung atau berhubungan pada kerapatan udara, kemudian laju pesawat, dan luas permukaan sayap, serta suatu konstanta yang bergantung pada geometri sayap ya. Jadi konstanta ini konstanta yang tak berdimensi. Nah, jadi berdasarkan data ini kita bisa menuliskan bahwa gaya angkat pesawat atau kita tulis sebagai F ya, bergantung pada, bergantung itu berarti sebanding dengan kerapatan udara ρ, kemudian laju pesawat itu V, kemudian luas permukaan sayap itu A ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Tetapi jenis kebergantungannya ini kita belum tahu, maka kita kasih pangkat di sini. Misalkan ρ-nya itu pangkat X, kemudian V-nya itu pangkat Y, dan A-nya itu pangkat Z. Nah, nanti kita akan mencari rumus F ini dengan mencari nilai X, Y, Z-nya seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan merumuskan suatu persamaan ya. Kemudian di sini karena ini masih kesebandingan, kita bisa buat dia menjadi suatu persamaan ya dengan mengalikannya dengan konstanta, dan di sini ada juga konstantanya yang bergantung pada geometri. Jadi ini F itu sama dengan K dikali ρ pangkat X, kemudian V pangkat Y, dan A pangkat Z. Nah, kita akan mencari rumus F ini dengan menggunakan yang disebut sebagai analisis dimensi ya. Lalu bagaimana caranya? Kita akan mulai dari mencari dimensi F dulu ya. Nah, di sini kemampuan untuk mencari dimensinya tentunya sudah dipelajari ya di materi sekolah. Untuk gaya itu apa dimensinya, kemudian massa jenis itu apa dimensinya, dan seterusnya. Jadi gaya itu bisa kita cari dimensinya dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton ya. M dikali A itu juga bisa. Maka M itu massa, dimensinya adalah M. Kemudian A itu percepatan, dimensinya adalah LT minus 2 ya. Berarti untuk gaya itu punya dimensi M, L, T minus 2 sama dengan suatu konstanta, dia nggak ada dimensinya, kemudian ρ. ρ itu massa jenis. Massa jenis itu punya dimensi, satuan dia kan kilogram per meter kubik ya. Berarti dimensinya adalah kilogram itu M, meter kubik itu L. Jadi kilogram per meter kubik berarti ml minus 3 pangkat X. Kemudian kecepatan itu punya dimensi LT minus 1 atau meter per second kan dia kan. Pangkatnya Y, dan A itu punya dimensi L kuadrat karena luas meter kuadrat. Berarti dimensinya, pangkatnya adalah Z. Lalu kita tulis ulang yang ruas kiri ya, MLT minus 2. Lalu kita kerjakan matematisnya yang ada di ruas kanan. K dikalikan, ini M-nya kita pangkatkan satu-satu ya. Jadi M pangkat X, kemudian L pangkat min 3X, kemudian L pangkat Y, kemudian T pangkat minus Y, kemudian L pangkat 2Z. Nah, seperti ini. Kemudian untuk
variabel yang memiliki teman ya, di sini kan M-nya itu sendiri nih, tetapi L itu ada 3. Ini L pangkat 3X, kemudian L pangkat Y, dan L pangkat 2Z. Nah, ini kita sederhanakan dulu. Maka kita akan mendapatkan yang ruas kiri jadi K dikalikan M-nya pangkat X, kemudian L-nya jadi pangkat, kalau dikalikan berarti pangkatnya kita jumlah ya. Jadi minus 3X, kemudian plus Y, plus 2Z. Kemudian T-nya sendirian jadi T pangkat minus Y. Yang ruas kiri masih sama, M, L, T pangkat negatif 2. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk yang cukup sederhana. Lalu kita akan melihat M yang ada di ruas kiri, ada M, yang ada di ruas kanan juga ada M ya. Di ruas kiri itu M-nya pangkat 1, karena ini suatu persamaan di sini. Berarti yang ruas kanan juga M-nya harus pangkat 1. Berarti kita bisa simpulkan bahwa, oke, kita tulis di sini, kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah bahwa X-nya itu harus sama dengan 1 ya. Karena M yang ruas kiri pangkat 1, M yang ruas kanan pangkat X. Nah, pangkatnya harus sama karena ini suatu persamaan. Berarti X-nya harus 1. Kemudian kita lihat untuk yang mudah dulu, kita lihat T-nya di sini. Ya, untuk T-nya yang ruas kiri itu ada T pangkat minus 2, yang ruas kanan ada T pangkat minus Y. Artinya minus Y-nya harus sama dengan minus 2. Minus Y harus sama dengan minus 2. Harus sama persis pangkatnya. Berarti Y-nya sama dengan 2. Kita punya nilai Y sama dengan 2. Kemudian untuk L-nya ya, ini yang cukup panjang. Di ruas kiri kita punya L, itu pangkat 1. Kemudian yang ruas kanan kita juga punya L pangkat min 3X plus 2Y plus 2Z. Artinya 1 itu harus sama dengan, atau yang variabel kita taruh di kiri, minus 3X, kemudian plus Y, kemudian plus 2Z, itu harus sama dengan 1. Dengan memasukkan nilai X yang sudah kita dapatkan dan nilai Y yang sudah kita dapatkan, kita bisa peroleh bahwa ini berarti minus 3 kali 1, jadi minus 3 ya, ditambah dengan Y-nya adalah 2, ditambah dengan 2Z, itu sama dengan 1. Berarti minus 3 ditambah 2 adalah minus 1, kemudian ditambah 2Z sama dengan 1, berarti 2Z sama dengan 2 ya. Minus 1-nya pindah ke kanan, maka kita dapatkan nilai Z-nya sama dengan 1. Nah, sekarang kita sudah memiliki nilai X, Y, dan Z-nya. Maka persamaan atau rumus untuk gaya F bisa kita tuliskan. F itu sama dengan K dikali rho pangkat X. Berarti rho pangkat X-nya adalah 1. Berarti rho pangkat 1. Kemudian V pangkat Y. Y-nya adalah 2. Kemudian A pangkat Z. Z-nya 1. Nah, jadi rumus gaya F-nya itu adalah seperti ini. Nah, sudah kita dapatkan nih formulanya atau persamaan untuk gaya angkat pesawatnya. Nah, sekarang pertanyaan dari soal ini adalah tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama jika pesawatnya naik, ini kan pesawatnya naik ke tempat yang memiliki rapat udara atau massa jenis sebesar setengah rho. Maka kita bandingkan saja ya. Jadi kita bandingkan F awal dibandingkan dengan F akhir, atau F awalnya itu harus sama dengan F akhir. Kenapa? Karena dia minta untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Berarti untuk F awalnya kita tulis dulu K dikalikan rho dikalikan V kuadrat, atau kita tulis V1 ya. Ini rho 1 V1 dikalikan A1. Ini kuadrat ya. Sama dengan F akhirnya berarti K. Kemudian rho-nya sekarang menjadi rho 2. Kita tulis dulu rho 2. Kemudian V-nya menjadi V2. A-nya menjadi A2 ya. Nah, kita lihat bahwa yang berubah di sini itu hanya massa jenis dari rapat udaranya. Berarti nilai A1-nya itu sama dengan A2 ya. Luas pesawatnya kan nggak berubah, jadi A1-nya sama dengan A2. Berarti yang kanan sama yang kiri bisa kita coret ya. Kemudian K-nya pasti sama karena geometri sayapnya nggak berubah. Nah, kemudian rho 2-nya itu adalah setengah rho. Rho 1-nya adalah rho. Maka bisa kita tulis rho 1-nya kita ganti rho. V1 kuadrat sama dengan rho 2-nya adalah setengah rho dikalikan V2 kuadrat. Maka rho-nya udah bisa kita coret ya. Nah, yang kita cari adalah V2. Berarti kita sendirikan, kalikan dengan 2, maka kita punya 2V1 kuadrat itu sama dengan V2 kuadrat. Kedua ruas kita akarkan, berarti kita dapat akar dari 2V1 kuadrat sama dengan akar dari V2 kuadrat ya.
Akar dari V1 kuadrat itu V1, kemudian akar 2-nya kita biarkan. Akar 2 sama dengan akar V2 kuadrat itu V2. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya ternyata untuk menghasilkan gaya angkat yang sama, jika massa jenisnya turun menjadi setengahnya, kecepatannya harus menjadi akar 2 kali semula. Berarti kalau kita jawab di sini, tentukan berapa kecepatan yang dibutuhkan pesawat untuk menghasilkan gaya angkat yang sama. Ya berarti akar 2 V1. V1-nya adalah V ya. Maka jawabannya kita tulis. Jadi kecepatan yang diperlukan untuk menghasilkan F yang sama adalah akar 2 dari V ya. Karena kecepatan atau V1-nya nilainya adalah V sesuai di soal. Nah, jadi seperti itu ya untuk pembahasan soal yang pertama ini. Ini materinya masih cukup mudah dan matematikanya juga tidak begitu rumit ya. Kita tinggal menggunakan analisa dimensi seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua ya. Ini soal OSK tahun 2009 dengan tipe atau gaya yang sama ya. Sebuah helikopter memiliki daya angkat P yang hanya bergantung pada berat total W yang diangkat, kemudian massa jenis udara rho dan baling-baling helikopter L. Gunakan analisis dimensi untuk menentukan ketergantungan P pada W, rho, dan L. Nah, ini sama. Jadi, untuk pertanyaan A, kita tinggal tuliskan dulu bahwa daya atau P itu sama dengan, kita langsung kalikan dengan suatu konstanta ya. Jadi K di sini adalah konstanta tak berdimensi, kemudian dikalikan dengan beratnya W, kemudian bergantung lagi pada massa jenisnya rho, kemudian baling-balingnya L. Nah, karena kita nggak tahu kebergantungannya atau hubungannya itu linear atau kuadrat, maka kita kasih pangkat ya di sini, pangkat X, kemudian pangkat Y, pangkat Z ya. Karena kita hanya tahu bergantung, tidak secara spesifik tahu kebergantungannya apakah pangkat 1, pangkat 2, pangkat setengah, pangkat 3, dan seterusnya. Maka kita kasih pangkat X, Y, Z seperti ini. Nah, selanjutnya adalah kita mencari nilai X, nilai Y, dan nilai Z berdasarkan persamaan dimensinya. Yang pertama, kita cari dulu dimensi dari daya. Daya itu P sama dengan, persamaan daya itu adalah usaha dibagi waktu ya. Jadi daya adalah usaha per waktu. Nah, atau satuannya kan joule per second. Usaha itu sendiri itu punya dimensi, nanti silakan dipelajari lagi ya. Dimensi usaha itu adalah ml kuadrat T minus 2 ya. Cara dapatnya kita bisa dapat dari usaha itu sama dengan F kali S. Nah, F-nya tadi sudah kita peroleh di soal yang pertama, yaitu mlt minus 2. Kemudian S itu perpindahan itu adalah L. Jadi usaha itu sama dengan ml kuadrat T minus 2 ya. Ini dapat dimensi dari usaha. Kemudian waktu itu dimensinya adalah T. Berarti kita dapat dimensi daya atau power P di sini adalah M L2, T-nya jadi pangkat minus 2 dikurang 1, minus 3. Selanjutnya kita tuliskan di sini untuk dimensi dayanya adalah M L kuadrat T minus 3 itu sama dengan konstanta, kita nggak perlu pikirkan dimensinya. Kemudian W di sini adalah berat total ya, beban total. W itu adalah berat dan berat itu adalah gaya. Maka dimensi dari W di sini adalah dimensi gaya, yaitu MLT minus 2 pangkatkan X. Kemudian rho itu massa jenis, sudah kita bahas sebelumnya, yaitu ML minus 3 pangkat Y. Kemudian L itu panjang ya, berarti L aja ya, L pangkat Z. Nah, lalu kita gunakan cara yang sama. Untuk M itu berarti ada M pangkat X, atau kita buka dulu ya, L pangkat X, kemudian T pangkat minus 2X, ada M pangkat Y, L pangkat minus 3Y, dan L pangkat Z. Nah, di sini yang punya teman atau yang lebih dari satu, sukunya kita sendirikan. Jadi M pangkat X ada M pangkat Y, berarti M-nya itu pangkat X plus Y, karena kalau dikali pangkatnya dijumlah ya. Kemudian L-nya itu di sini ada pangkat X, pangkat minus 3Y. Jadi L-nya adalah pangkat X min 3Y. Ada lagi ya pangkat Z di sini. Ternyata masih ada satu di sini plus Z berarti. Kemudian untuk T-nya nggak punya teman. Jadi T sama dengan pangkatnya minus 2X ya. Apa adanya. Yang ruas kirinya ada M L kuadrat T pangkat minus 3 ya. Nilai K-nya kemana? K-nya nggak perlu kita perhitungkan dulu karena dia hanya suatu konstanta ya. Tidak berpengaruh di dimensinya.
Oke, jika sudah sampai ke tahapan ini kita tinggal tulis kesamaannya. Di sini ada M pangkat 1 yang ruas kiri, di sini ada M pangkat X plus Y. Jadi kita punya kesimpulan X plus Y itu harus bernilai 1. Kemudian yang ruas kiri ada L pangkat 2, yang ruas kanan ada X min 3Y plus Z. Jadi kita punya kesimpulan lagi X min 3Y ditambah Z itu harus sama dengan 2. Kemudian yang terakhir kita dapatkan ruas kiri ada minus 3, ruas kanan ada minus 2X. Jadi minus 2X itu harus sama dengan minus 3. Nah, kita bisa mulai mengerjakan dari yang persamaan ketiga ya. Di sini kita dapatkan nilai X-nya adalah 3/2 atau 1,5 ya. X-nya sama dengan 3/2. Lalu kalau kita masukkan ke persamaan yang pertama, ini kita dapat nilai Y-nya ya. Jadi kita dapatkan di sini untuk nilai X-nya adalah 3/2, kita tulis saja di sini ya. Jadi 3/2 persamaan 1 ini 3/2 ditambah dengan Y sama dengan 1. Berarti nilai Y-nya sama dengan 1 minus 3/2. Berarti Y-nya sama dengan 1 dikurang 1,5. Jadi minus setengah. Nah, kita sudah dapat X. Kemudian dapat Y. Maka kita tinggal mencari Z dengan menggunakan persamaan kedua. Di persamaan kedua bisa kita tuliskan X-nya adalah 3/2, kemudian minus 3Y, jadi 3 dikalikan min setengah, kemudian ditambah dengan Z, itu sama dengan 2. 3/2, kemudian minus 3, minus setengah, jadi plus ya. 3 dikali setengah, jadi 3/2 lagi, ditambah Z sama dengan 2. 3/2 ditambah 3/2, itu berarti 3, ya, 6/2, jadi sama dengan 3. Ditambah Z sama dengan 2. Berarti Z-nya itu harus sama dengan negatif 1. Nah, kita sudah dapat nilai X, Y, dan Z-nya. Lalu kita tinggal menuliskan persamaan dayanya. Jadi rumus dayanya P itu sama dengan konstanta dikalikan berat itu W pangkat X. Jadi pangkat 3/2. Kemudian rho pangkat Y. Rho-nya pangkat min setengah. Kemudian Z-nya pangkat min 1, Z itu L ya, di L pangkat minus 1. Nah, sebenarnya sudah selesai ya, cuma bisa kita rapikan supaya bentuknya lebih bagus. Jadi P atau daya itu sama dengan K dikalikan, kita akan buat seperti ini ya. Jadi untuk beratnya kita akan buat W pangkat setengah, ini pangkatkan 3. Ya, kemudian rho-nya kita bawa turun jadi rho pangkat setengah. Ya, ini kan pangkat min setengah, kita bawa turun jadi pangkat setengah seperti ini. Kemudian L-nya kita bawa turun, di sini L pangkat 1. Nah, maka ini bisa kita tulis dengan bentuk yang lain ya. Jadi K, akarnya kita buat jadi akar ini W pangkat 3, atau gini ya, supaya tidak langsung kita buat. Ini kan W pangkat setengah pangkat 3. Atau kalau kita balik pangkatnya itu kan gak ada masalah ya. Jadi ini W, kemudian pangkat 3-nya kita taruh sini, kemudian pangkat setengahnya kita taruh di luar. Kan 3 kali setengah kan tetap 3/2. Jadi semuanya ini rho pangkat setengah, W pangkat setengah jadiin 1. Jadi W-nya pangkat 3, kemudian rho-nya pangkat 1, W per rho. Nah, seperti ini ya. Jadi pangkat 3/2, pangkat setengah. Kemudian L-nya di sini kan pangkat 1 ya, kita akan taruh dia di luar. Jadi L-nya kita akan letakkan dia di depan sini. Supaya lebih bagus kita kalikan, ini sama dengan K dikali 1/L ya. Ini 1/L-nya kita tulis di sini, kemudian K-nya kita tulis di sini, kemudian ini kita tulis dayanya. Nah, ini bentuk persamaan untuk daya pada pesawat helikopter tersebut ya. Jadi K sama dengan P sama dengan K dikalikan 1/L akar W pangkat 3 dibagi rho ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya sampai sini pun sudah tidak ada masalah ya kalau misalkan mengerjakan sampai sini. Jadi yang bawah itu hanya mengubah bentuk saja seperti itu. Itu untuk pertanyaan A ya. Gunakan analisa dimensi untuk menentukan ketergantungan. Nah, ini kita sudah menuliskan persamaannya atau ketergantungannya P dengan besaran-besaran yang lainnya. Kemudian untuk pertanyaan B, jika daya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban total W adalah P0, berapakah daya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban total 2W ya? Ini kita tinggal bandingkan aja. Jadi P awal untuk pertanyaan B kita coba kerjakan di bawahnya.
Jadi P awal kita bandingkan dengan P akhir. P akhir. Maka P awal itu adalah K dikalikan 1/L akar W pangkat 3 ya. Kita tulis akar W pangkat 3 dibagi dengan rho per P akhirnya K-nya tidak berubah, 1/L-nya juga tidak berubah, akar. Nah, yang berubah hanya nilai dari beratnya atau bebannya, di mana sekarang menjadi 2W. Di bebannya di sini menjadi 2W, kita pangkatkan 3, dibagi rho-nya juga tidak berubah ya. Maka ini bisa dicoret, K-nya, 1/L-nya juga bisa dicoret, rho-nya karena nggak berubah juga bisa dicoret. Berarti kita tinggal punya P awalnya itu sama dengan P0, dibagi dengan P akhir sama dengan di sini berarti akarnya kita jadikan 1, akar W pangkat 3 dibagi dengan 2W pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8, W-nya pangkat 3. Nah, kita tinggal coret W pangkat 3-nya seperti ini. Berarti kita punya, ini kita sederhanakan, di sampingnya aja ya, P0 dibagi P akhir atau P2 gitu boleh ya, sama dengan atas akar 1 dibagi dengan akar 8. Kalikan silang, maka kita dapatkan P akhirnya itu sama dengan akar 8 dari P awal atau P0. Atau kalau mau kita buat akar 8-nya lebih sederhana, akar 8 itu kan 4 kali 2. Jadi 2 akar 2 P0. Nah, kita sudah dapatkan nilai dayanya jika bebannya ditambahi menjadi 2W ya, seperti itu. Nah, berarti untuk soal yang kedua ini sudah kita jawab, baik itu pertanyaan A maupun pertanyaan B ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, ini soal berikutnya langsung loncat ke tahun 2016 ya, OSK tahun 2016, karena soal-soal tahun sebelumnya tidak ada yang berkaitan dengan analisis dimensi. Oke, kita baca dulu soalnya. Tinjau fenomena osilasi bebas yang dialami oleh suatu tetes cairan yang berhasil direkam oleh beberapa astronot pada saat mereka sedang mengorbit di ruang angkasa bebas gravitasi. Oke ya, deskripsinya bisa dibaca sendiri nanti. Ini intinya ini ada tetes dari suatu cairan ya. Ternyata kalau di luar angkasa itu dia akan bentuknya gini ya, mencembung kemudian memipih, mencembung memipih, maka dia seperti gerak osilasi. Dan itu diterbitkan dalam makalah ilmiah Nature volume 95 ya, halaman 66 tahun 1915. Nah, itu deskripsinya. Kemudian yang kita bahas adalah bagaimana menentukan ini. Dengan mengabaikan pengaruh percepatan gravitasi bumi, artinya di sana bebas gravitasi, tentukan besar frekuensi. Nah, kita akan mencari persamaan untuk frekuensi osilasi, ya, tetes di atas yang dianggap bergantung pada. Jadi yang mempengaruhi osilasi di sini adalah massa jenis cairan rho, kemudian jari-jari tetes cairan R, dan tegangan muka cairan sigma. Jadi kita akan mencari persamaan atau rumus F. Kita tuliskan dulu di sini. Rumus F-nya di mana frekuensi ini bergantung pada, ini sama dengan K dikali, bergantung pada apa di sini? Massa jenis cairan, jadi rho, pangkatnya langsung kita tuliskan, misalkan pangkat X, kemudian jari-jari tetes cairan yaitu R, pangkatnya misalkan Y, dan tegangan muka cairan yaitu sigma, pangkatnya misalkan kita tulis Z. Nah, jadi kita akan mencari rumus frekuensi ini ya, sama dengan soal-soal sebelumnya lagi. Oke, jadi untuk A dulu kita akan coba mencari dulu untuk persamaan atau rumus F ini ya. F itu satuannya Hertz ya. Frekuensi itu punya satuan Hertz. Dan Hertz itu tidak lain adalah untuk osilasi jadi 1 getaran per second. Jadi 1 per second. Berarti dimensinya adalah T pangkat minus 1. Untuk frekuensi dia akan punya dimensi seperwaktu ya. Jadi ini T pangkat min 1 sama dengan K-nya tidak perlu ditulis karena dia konstanta. Rho itu tadi adalah L pangkat minus 3 ya, kilogram per meter kubik, pangkat X, kemudian R itu jari-jari, dimensinya pasti L, pangkat Y, sigma. Nah, sigma itu tegangan muka atau tegangan permukaan cairan ya, surface tension. Sigma itu persamaannya adalah gaya dibagi dengan panjang, F per D. Nah, gaya sendiri itu tadi sudah kita temukan bahwa dimensi gaya adalah MLT minus 2 dibagi dengan D. D itu panjang, jadi L. Berarti untuk tegangan permukaan, sigma itu dimensinya ini, L-nya bisa dicoret. Maka tinggal MT minus 2. Berarti sigma di sini adalah MT minus 2 pangkat Z. Seperti itu.
Oke, lalu seperti biasa kita lakukan analisis dimensinya ya. Yang ruas kanan kita selesaikan dulu untuk persamaannya. Jadi ini T pangkat min 1 ruas kirinya. Ruas kanannya ada M pangkat X, kemudian L pangkat min 3X, kemudian ada L pangkat Y, ada M pangkat Z ya di sini. Kemudian ada T pangkat minus 2Z. Kita tinggal pangkatkan satu-satu. X min 3X, kemudian Y 1Z min 2Z. Lalu yang sama di sini ada M pangkat X, di sini ada M pangkat Z. Maka yang ruas kanan kita punya M pangkat X plus Z. Kemudian ada L minus 3X, ada L pangkat Y. Jadi L-nya adalah minus 3X ditambah dengan Y. Kemudian T-nya nggak punya teman di sini. Kita tulis lagi T sama pangkatnya ya, min 2Z. Di sini T pangkat min 1. Nah, sudah. Lalu kita buat persamaannya. Di ruas kiri, kita tidak punya M. Artinya, M-nya pangkat 0. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa X plus Z-nya itu harus sama dengan 0. Di ruas kiri tidak ada L, artinya L-nya juga pangkat 0. Berarti kita dapat kesimpulan bahwa minus 3X plus Y juga harus 0. Di ruas kiri ada T ya, T-nya pangkat min 1. Ruas kanan ada T, pangkat minus 2Z. Berarti kita punya kesimpulan bahwa minus 2Z itu sama dengan minus 1. Berarti dari persamaan ketiga kita bisa langsung dapatkan nilai Z-nya ya. Jadi Z-nya sama dengan min 1 dibagi min 2. Artinya Z-nya sama dengan setengah. Lalu masuk ke persamaan 1. Dari persamaan 1 kita bisa dapat nilai X-nya. Jadi X ditambah setengah itu sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan min setengah. Jadi dapat Z-nya setengah, dapat X-nya min setengah. Lalu masuk ke persamaan 2 untuk mencari Y. Jadi untuk mencari Y-nya kita bisa dapatkan dari persamaan 2. Minus 3X, jadi minus 3 kali min setengah ditambah dengan Y sama dengan 0. Minus 3 kali min setengah itu 3/2, berarti 3/2 ditambah Y sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan minus 3/2. Kita sudah dapatkan nilai X, kemudian nilai Y, dan nilai Z-nya. Lalu masukkan persamaan rumus frekuensinya. Jadi frekuensi sama dengan konstanta dikalikan rho pangkat X ya. Rho pangkat X berarti rho pangkat min setengah. Kemudian dikalikan lagi dengan R pangkat Y. R-nya pangkat min 3/2. Kemudian dikalikan sigma pangkat Z ya. Z-nya adalah setengah. Nah, tinggal kita rapikan lagi ya. Sama dengan soal sebelumnya. Jadi ini frekuensi sama dengan yang negatif kita bawa turun. Jadi K dikalikan sigma pangkat setengah. Kemudian dibagi dengan ini ada rho pangkat setengah. Kemudian ada R pangkat 3/2. Sama ya. R pangkat 3 kita tulisnya. R pangkat 3 kemudian pangkatnya setengah. Berarti kan di sini semuanya punya pangkat setengah. Artinya pangkat setengahnya bisa digabung. Berarti kita punya persamaan frekuensi sama dengan K kali pangkat setengah itu akar. Akar dari sigma. Kita tulis akar sigma dibagi dengan rho dikalikan R pangkat 3. Nah, inilah persamaan untuk frekuensi dari tetes osilasi tersebut ya. Untuk pertanyaan A sudah kita jawab di sini. Nilainya adalah K, K-nya itu konstanta, dikalikan akar sigma dibagi rho dikalikan R pangkat 3. Itu pertanyaan A. Kemudian kita lihat pertanyaan B. Untuk tetes osilasi yang sama, hitunglah perbandingan atau rasio antara frekuensi tetes cairan A dengan frekuensi tetes cairan B dengan menggunakan hasil A. Oke. Jadi kita diminta membandingkan ya. Datanya ada di bawah di sini. Jadi kita membandingkan untuk tetes osilasi cairan A dan tetes osilasi cairan B, di mana untuk massa jenis A itu 1, massa jenis B itu 12,1. Tegangan muka A itu 0,04, tegangan muka B itu 0,5. Nah, kita disuruh membandingkan frekuensi cairan A dan frekuensi cairan B. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Kita ambil dulu ini untuk persamaan frekuensi yang sudah kita dapatkan. Oke, kita pindah di sini. Ini persamaan frekuensinya, kemudian ini datanya. Kita diminta membandingkan frekuensi A banding frekuensi B ya. Frekuensi A kita bandingkan dengan frekuensi B. Karena dibandingkan maka nilai K-nya bisa kita coret ya. Kita langsung membandingkan untuk
nilai akar yang ada dalam akar aja. Jadi ini akar, sigma untuk A itu berarti sigma A ini ya 0,0405 dibagi dengan sigma untuk massa jenis untuk A itu 1. Satuannya nggak perlu dirubah, nggak masalah karena ini perbandingan ya. 1 dikalikan tetes cairan yang sama, jadi R-nya sama. Ini R pangkat 3 sama. Kemudian dibagi dengan akar dari sigma untuk B. Sigma untuk B itu 0,5 dibagi dengan massa jenis B-nya itu 12,1 dikalikan R-nya sama ya, R pangkat 3. Oke, karena R-nya sama ini bisa kita coret ya. R-nya sama kita tahunya dari untuk tetes cairan yang sama, artinya dimensi dari cairan tersebut sama. Tinggal kita selesaikan perhitungannya, ini berarti sama dengan akarnya kita jadikan 1 saja, jadi akar, kemudian 0,045 per 1, kemudian dikali, kita balik berarti karena itu dibagi, dikali dengan 12,1 dibagi dengan 0,5. Oke ya, jadi bentuknya jadi seperti ini, tinggal kita selesaikan perhitungannya. Berarti ini akar dari ini kita tulis dulu ya, 0,0405 berarti dikali dengan 12,1 dibagi dengan 0,5. Nah, ini tinggal kita kerjakan menggunakan kalkulator ya. Oke, kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator berarti FA dibanding FB itu sama dengan, ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 0,99. Nah, ini FA banding FB-nya adalah 0,99 ya. Atau kita bisa tulis FA-nya, frekuensi tetes cairan A itu sama dengan 0,99 frekuensi cairan B. Nah, kita dapatkan hasil untuk pertanyaan dari B tadi ya. Tadi B minta untuk perbandingan atau rasio antara frekuensi osilasi tetes A dan frekuensi osilasi tetes B. Oke, yang diminta rasio berarti jawabannya ini 0,99 ya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan untuk yang C. Jelaskan kesimpulan Anda tentang pengaruh massa jenis cairan terhadap frekuensi osilasi. Oke, kita lihat dari sini ya. Kita lihat massa jenis A itu 1, massa jenis B itu 12,1. Jadi kalau kita lihat massa jenisnya itu perbedaannya cukup besar. Jadi 1 dan 12,1. Tetapi perbedaan massa jenis yang besar ini menghasilkan perbandingan frekuensi yang nilainya, perhatikan FA di sini kan mendekati, ini untuk jawaban C ya. FA ini kan 0,99 FB, ini kan mendekati 1 FB. Artinya FA-nya hampir sama dengan FB. Dengan perbedaan massa jenis yang cukup besar, ternyata frekuensinya tidak berpengaruh besar, malah hampir sama ya, 0,99-nya. Artinya apa? Artinya massa jenis itu tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan, atau massa jenisnya tidak berpengaruh cukup besar terhadap frekuensi osilasi. Oke ya, jadi bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi massa jenisnya tidak memiliki pengaruh yang cukup besar. Oke, ini tidak memiliki ya, tidak memiliki pengaruh yang cukup besar atau signifikan terhadap frekuensi osilasi. Perbedaan massa jenis yang cukup besar menghasilkan frekuensi yang hampir sama. Jadi itu kesimpulan dari perhitungan yang B ya untuk menjawab pertanyaan yang C. Oke, jadi sudah kita jawab untuk pertanyaan dari soal tentang osilasi tetes air di ruang angkasa ini ya. Ini soal tahun 2016. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini dari soal OSK tahun 2018 ya. Dari 2017 itu nggak ada soal dimensi, dan tahun 2018 ini muncul lagi soal analisis dimensi. Oke, kita lihat dulu soalnya. Pada tahun 1899, Max Planck memperkenalkan suatu sistem satuan universal sehingga besaran-besaran fisika dapat dinyatakan dalam 3 satuan Planck, yaitu massa Planck, MP, panjang Planck, LP, dan waktu Planck, TP. Ketika satuan Planck tersebut dapat dinyatakan dalam 3 konstanta ilmiah dalam mekanika kuantum serta dalam teori relativitas khusus dan relativitas umum ya, ini oleh Einstein, yaitu konstanta Planck tereduksi H bar yang nilainya H per 2pi 1,05 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon, dan konstanta gravitasi umum G, atau ini disebut juga sebagai konstanta Cavendish, 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa C 3 kali 10 pangkat 8
Kemudian ketiga satuan Planck ini MP, LP, dan TP ini dituliskan dalam bentuk MP itu sama dengan MP dalam kurung H bar C dan G, LP H bar C dan G, dan TP H bar C dan G. Nah, pertanyaan yang A adalah tentukan bentuk akhir dari tiga persamaan 1, 2, 3 di atas yang menampilkan secara eksplisit ketergantungan MP, LP, dan TP kepada H bar C dan G. Nah, jadi ini menyatakannya atau interpretasinya itu agak berbeda, tetapi artinya sebenarnya sama ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, MP. Oke, kita geser sedikit ke bawah. Nah, oke, kita jawab untuk yang A. MP itu kan dituliskan dalam bentuk MP dalam kurung, ya MP sama dengan MP dalam kurung H bar, kemudian C, kemudian G. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya menyatakan ketergantungannya. Jadi persamaan ini atau pernyataan ini bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi MP itu sama dengan H bar pangkat X seperti biasa, kemudian C pangkat Y, dan konstanta gravitasi pangkat Z. Kita akan mencari nilai X, Y, Z-nya lagi. Sebenarnya ada K di sini tapi nggak perlu kita tuliskan ya. Jadi kita nggak perlu menuliskan konstantanya, mau ditulis juga boleh, silakan, tidak masalah ya. Untuk mempersingkat aja, jadi K-nya nggak saya tulis seperti ini. Jadi MP itu sama dengan H bar pangkat X, C pangkat Y, dan G pangkat Z. Nah, kita akan mencari X, Y, Z-nya. Caranya sama, yaitu kita melakukan analisis dimensi, di mana MP itu adalah massa Planck. Massa dimensinya tentu saja adalah M. Ya, kemudian H bar. Nah, H bar itu apa dimensinya? Kita bisa lihat di sini. H bar itu sama dengan H per 2pi. Yang memiliki satuan Joule Second. Nah, kita bisa urai dimensi dari H bar itu dari satuannya di sini. Jadi, satuan H bar adalah Joule Second. Kita tuliskan di sebelahnya ya. Jadi, H bar itu satuannya adalah Joule kali Second, di mana Joule itu satuan dari energi. Energi itu sama dengan usaha dimensinya. Jadi, Joule itu adalah M L kuadrat T minus 2. Ini adalah satuan dari dimensi dari Joule. Kemudian Second itu waktu. Jadi, dimensinya adalah T. Berarti H bar itu punya dimensi yang nilainya sama dengan M, L pangkat 2, T-nya pangkat minus 1. Nah, kita tuliskan di sini. H bar itu dimensinya adalah M, L kuadrat, T pangkat minus 1. Dikalikan dengan C ya. C tadi kecepatan cahaya ya. Apapun itu kecepatannya ya. Kita bisa lihat dari satuannya, yaitu meter per second. Jadi satuan C tentu saja adalah LT minus 1. Karena meter per second pangkatnya adalah Y. Kemudian untuk G itu tadi kita tuliskan di sini ya, mungkin agak ke kanan. G itu punya satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kita tulis dulu satuannya, Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Maka dimensi untuk G adalah dimensi dari Newton itu kan gaya. Gaya itu ml T minus 2. Ini dimensi dari gaya kan. Kemudian meter kuadrat, meter itu adalah L. L kuadrat dibagi dengan kilogram itu M. M kuadrat. Berarti dimensi dari G itu adalah, ini M-nya pangkat 1, M-nya pangkat 2. Jadi M-nya pangkat minus 1. Kemudian L-nya nggak ada temennya, jadi L-nya ada temennya ya. Jadi L pangkat 1, L pangkat 2, L pangkat 3, dan T-nya pangkat negatif 2. Nah, kita sudah dapatkan dimensi dari tadi, H bar sudah. Kemudian dimensi G-nya sudah. Maka kita tinggal tuliskan di sini, dimensi G adalah M pangkat min 1, L-nya pangkat 3, dan T-nya pangkat negatif 2. Kemudian pangkat Z. Nah, kita lanjutkan untuk yang ruas kiri ya, ruas kanan ya. Jadi ini M sama dengan M-nya pangkat, ini ada pangkatnya X ya, belum ditulis. Ini pangkat X, jadi M pangkat X. Kemudian yang tengah nggak ada M-nya, yang kanan ada M pangkat minus Z. Jadi X minus Z ya, langsung kita tulis di sini. M pangkat X, kemudian M pangkat minus 1 kali Z, maka M pangkat minus Z. Kemudian untuk L-nya, di ruas di depan ada L pangkat 2 pangkat X, berarti L pangkat 2X. Yang tengah ada L pangkat 1 pangkat Y, jadi plus Y. Kemudian yang kanan ada L pangkat 3 pangkat Z, jadi plus 3Z ya. Jadi L-nya sudah kita tuliskan juga. L pangkat 2X, L pangkat Y, kemudian L pangkat 3Z. Dan yang terakhir adalah T-nya ya.
T-nya yang ruas kiri ada min 1 pangkat X jadi minus X. Kemudian yang tengah ada min 1 pangkat Y jadi minus Y. Yang kanan ada min 2 pangkat Z jadi minus 2Z. Nah, T-nya juga sudah kita tulis jadi min 1X, min 1Y, kemudian plus 2Z. Nah, sudah kita tuliskan dan tinggal kita lakukan penyelesaian persamaan untuk YZ-nya ya. Oke, kita mulai dari yang M ya. Di ruas kiri ada M pangkat 1. Di ruas kanan ada M pangkat X min Z. Berarti kita dapat X min Z sama dengan 1. Kemudian di ruas kiri kita punya hanya M. L-nya nggak ada, artinya L-nya pangkat 0. Berarti yang ruas kanan L-nya juga harus pangkat 0. Berarti 2X ditambah Y, kemudian ditambah 3Z itu harus sama dengan 0. Kemudian yang ruas kiri T-nya pangkat 0, berarti yang ruas kanan kita juga harus punya T pangkat 0. Jadi minus X, kemudian minus Y, kemudian minus 2Z itu sama dengan 0. Nah, kita sudah punya 3 set persamaan linear, 1 variabel ya, 3 variabel maaf. Kita tinggal menyelesaikan untuk mencari X, Y, Z-nya ya. Nah, kita akan mulai dengan menyelesaikan persamaan 2 dan 3. Kita eliminasi Y-nya nih. Kita lihat persamaan 2 dan 3, kita akan eliminasi Y-nya. Nah, karena ini Y-nya positif, negatif, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Ingat di sini kita hanya kerjakan persamaan 2 dan persamaan 3 ini ya. Oke, kita jumlahkan. 2X ditambah minus X jadinya X. Kemudian Y ditambah minus Y habis. 3Z ditambah minus 2Z jadi jadinya plus Z. Itu sama dengan 0. Ya, 0 ditambah 0 juga 0 ya. Kemudian kita akan eliminasi lagi dengan persamaan 1 ya. X minus Z itu sama dengan 1. Ini persamaan 1 ya. Tinggal kita tulis ulang aja. Lalu kita kerjakan lagi eliminasinya. Kita akan hilangkan Z-nya ya. Maka kita jumlah. X ditambah X jadi kita punya 2X. Z ditambah negatif Z habis sama dengan 1. Nah, kita dapat X-nya sama dengan 1/2. Oke, kita ketemu X-nya. Maka kalau X-nya setengah, kita bisa dapatkan Z-nya secara langsung ya, dari persamaan 1. Jadi kita akan punya setengah dikurang Z itu sama dengan 1. Berarti minus Z sama dengan setengah. Ya, kita pindah setengahnya ke kanan, jadi Z-nya sama dengan min setengah. Kita dapatkan untuk nilai Z-nya yang bernilai negatif setengah. Dan yang terakhir kita bisa mencari Y-nya. Dengan memasukkan persamaan, masukkan X dan Z ke persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh ya. Kita akan masukkan ke persamaan 3 aja, ya biar lebih mudah. Jadi di persamaan 3 kita akan dapatkan negatif X, jadi negatif setengah, negatif Y, kemudian minus 2 dikali Z, Z-nya adalah minus setengah. Ya, ini Z-nya juga negatif sama dengan 0. Berarti kita punya min setengah, kemudian minus Y, negatif 2 dikalikan negatif setengah jadi plus 1 sama dengan 0 ya. Berarti negatif setengah ditambah 1 jadi setengah, minus Y sama dengan 0 jadi Y-nya kita dapatkan setengah. Kita dapat nilai Y-nya sama dengan 1/2. Berarti persamaan untuk massa Planck atau M Planck itu sama dengan H bar pangkat X, C pangkat Y, G pangkat Z ya. Jadi H barnya pangkat setengah, pangkat X, kemudian C-nya pangkat Y, pangkat setengah, kemudian G-nya pangkat Z, Z-nya minus setengah. Atau kita buat persamaannya biar lebih bagus, jadi massa Planck itu sama dengan H bar pangkat setengah, C pangkat setengah, dibagi dengan G pangkat setengah ya. G-nya kita turunkan jadi positif. Atau kita tuliskan seperti ini juga boleh ya. Massa Planck sama dengan akar dari, karena semuanya pangkat setengah. Jadi ini H bar dikalikan kecepatan cahaya C dibagi dengan konstanta Cavendish atau konstanta gravitasi umum G. Nah, kita dapatkan untuk bentuk eksplisit dari massa Planck. Selanjutnya dengan cara yang sama kita akan mencari yang panjang Planck ya. Panjang Planck, jadi kita bisa menggunakan persamaan yang ini, yang kita ubah hanya yang ruas kiri aja ya. Jadi persamaan A-nya ini yang M kita ambil dulu dan kita akan pakai lagi hanya mengubah yang ruas kiri. Oke, kita pindahkan ke halaman berikutnya ya di sini. Nah, untuk mencari L Planck yang ruas kiri kita ganti menjadi L saja. Ini kita ganti L.
L plank ya, L plank berarti dimensinya juga L kan, sama ini L plank, berarti L itu sama dengan, sama tadi kita bisa ambil dari persamaan sebelumnya atau kita tulis ulang aja ini, berarti M pangkat X min Z, kemudian L-nya pangkat 2X plus Y plus 3Z, dan T-nya pangkat minus X minus Y minus 2Z ya. Nah, yang membedakan hanya yang ruas kiri aja. Lalu dengan cara yang sama berarti kita bisa dapatkan untuk sekarang gantian M-nya yang nggak ada. Jadi X minus Y-nya, X minus Z-nya sama dengan 0 kan. Di ruas kiri nggak ada M, jadi M pangkat 0. Kemudian yang L-nya sekarang ada. Jadi 2X plus Y plus 3Z. Ini pangkatnya L. Ruas kiri L-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Maka kita tulis 1 di sini. T-nya yang ruas kiri nggak ada T-nya, berarti pangkat 0 juga. Minus X, minus Y, kemudian minus 2Z sama dengan 0. Nah, kita selesaikan dengan cara yang sama lagi dengan tadi. Kita jumlahkan untuk persamaan 2 dan persamaan 3 ya. Kita kerjakan 2 dan 3 ini. Jumlahkan untuk menghilangkan Y-nya. Jadi kita punya X, kemudian plus Z, itu sama dengan 1. Lalu kita eliminasi dengan persamaan 1. X minus Z sama dengan 0. Kita jumlahkan lagi dan kita dapatkan nilai X-nya. Jadi Z-nya habis, jadi 2X sama dengan 1 dan X-nya sama dengan setengah. Nah, dapat X-nya, masukkan ke persamaan 1. Maka kita dapat setengah dikurang Z sama dengan 0, berarti kita dapat Z-nya sama dengan setengah. Masukkan ke persamaan 3 atau persamaan 2, bisa pilih. Kita akan dapatkan X-nya min setengah, setengah ya, jadi minus setengah, minus Y, kemudian minus Z-nya adalah setengah, jadi 2 kali setengah, sama dengan 0, berarti min setengah, ditambah Y, dikurang dengan 2 kali setengah itu 1, sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan, ini berarti min setengah, min 1, min 3/2 ya. Pindah ke kanan jadi Y-nya 3/2. Nah, kita dapatkan Z-nya itu setengah, Y-nya 3/2, X-nya itu setengah. Berarti L plank bisa kita rumuskan menjadi, ini tadi H bar ya, H bar pangkat X, berarti X-nya adalah setengah, kemudian ini adalah C pangkat Y, Y-nya adalah 3/2, dan terakhir adalah G ya, konstanta gravitasi umum, G-nya pangkat Z, dan Z-nya kita dapatkan setengah ya. Atau bisa kita tuliskan LP sama dengan H bar pangkat setengah, C pangkat 3 pangkat setengah, dan G-nya pangkat setengah. Nah, semuanya pangkatnya positif, jadi bisa kita tulis dalam satu akar seperti ini. Akar H bar C pangkat 3 dikalikan G. Ini adalah ekspresi untuk panjang plank. Oke, maaf ya ada sedikit kekeliruan di sini. Saya menuliskannya Y-nya menjadi positif Y, harusnya di sini negatif Y ya. Jadi ini kita tulis minus Y, maka minus Y sama dengan 3/2. Jadi kita dapat Y-nya mestinya minus 3/2 ya di sini. Y-nya sama dengan min 3/2, berarti Y itu adalah pangkat dari C. Ini negatif. Ini negatif, berarti ini C-nya di bawah, berarti ini negatif setengah ya. Negatif setengah, maka kita revisi dulu. Oke, kita akan tuliskan berarti akar dari H-nya positif, H bar, G-nya positif, pangkat setengah, dibagi dengan C-nya ini pangkat 3 ya, karena dia di bawah, jadi negatif setengah. Nah, ini adalah ekspresi dari panjang plank. Dan yang terakhir kita akan mencari waktu plank ya, LP, kita bisa pakai persamaan terakhir ini, ya, caranya sama persis. Persamaan yang terakhir kita copy, kita pindah di sini, dan kita ganti yang depannya menjadi T. Nah, di sini kita ganti menjadi T untuk mencari persamaan waktu plank ya, T, maka persamaannya sama lagi, jadi X min Z-nya itu sama dengan 0, karena ruas kiri nggak ada M, yang tengah juga nggak ada M, jadi 2X, kemudian plus Y, plus 3Z, itu juga sama dengan 0. Nah, sekarang yang kanan yang ada ya, di sini T-nya pangkat 1, jadi minus X, kemudian minus Y, minus 2Z sama dengan 1. Kita eliminasi persamaan 2 dan 3, eliminasi Y-nya kita akan dapatkan lagi, ini positif. Jadi X habis plus Z sama dengan 1. Eliminasi dengan atas, X min Z sama dengan 0, ini persamaan 1 lagi.
Kemudian kita jumlahkan lagi untuk menghilangkan Z-nya, kita dapat 2X itu sama dengan 1. Jadi kita dapat X-nya sama dengan setengah ya. Kita peroleh X-nya di sini setengah. Masukkan ke persamaan 1, kita dapat setengah dikurang Z sama dengan 0, berarti Z-nya dapat juga setengah. Masukkan ke persamaan 2 atau persamaan 3, ya kita pilih persamaan 3. Jadi min setengah, kemudian ini jangan sampai salah lagi, ini minus ya. Minus Y minus 2 dikali setengah sama dengan 1. Jadi min setengah, kemudian minus Y min 1 sama dengan 1. Jadi Y-nya atau minus Y dulu ya. Minus Y sama dengan ini pindah sana 2, 2,5 atau 5/2 ya. Jadi Y-nya sama dengan negatif 5/2. Oke, kita sudah dapat nilai X-nya, kemudian nilai Z-nya, dan nilai Y-nya. Berarti waktu Planck TP itu sama dengan H bar pangkat X, berarti pangkat setengah, kemudian C pangkat Y pangkat minus 5/2, kemudian G pangkat Z, Z-nya setengah ya. Kita ubah lagi bentuknya, T Planck sama dengan tadi ya, kita buat akar, H bar positif di atas, G positif di atas dibagi C pangkat setengah pangkat 5 atau pangkat 5 pangkat setengah. Jadi sini C-nya pangkat 5 ya, 5/2. Nah, kita dapat ekspresi dari waktu Planck. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya adalah hitung nilai numerik ketika satuan Planck tersebut. Nah, kita disuruh memasukkan nilai numeriknya ya. Dengan menggunakan data-data yang ada ini sebenarnya tinggal menghitung ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan aja nilainya. Untuk H bar itu 1,05 kali 10 pangkat min 34. Kemudian oke, kita ambil dulu untuk datanya ya. Kita contohkan misalkan akan mencari nilai dari yang massa Planck, Hc per G. Oke, kita mulai, datanya kita taruh sini. Nah, tadi kita punya massa Planck kan. Massa Planck itu sama dengan akar dari H bar kemudian C dibagi G ya. Sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini tinggal dihitung aja dengan memasukkan nilai H bar, kemudian C-nya dan G-nya. Jadi ini akar dari H bar-nya adalah 1,05 dikali 10 pangkat minus 34 ya, dikali dengan C itu tadi 3 kali 10 pangkat 8, kemudian dibagi dengan konstanta gravitasi umumnya 6,67 kali 10 pangkat min 11 ya. Karena sudah SI semua, maka satuannya sudah dalam kilogram. Ini tinggal dimasukkan aja ya, tinggal dihitung. Dan lakukan hal yang sama untuk panjang Planck ya. L Planck tadi persamaannya adalah akar dari apa tadi? H bar G per C pangkat 3 ya. Jadi ini H bar kemudian G dibagi dengan C pangkat 3. Maka kita akan hitung seperti ini, akar dari, masukkan di kalkulator, 1,05 kali 10 pangkat minus 34. Kemudian dikali dengan gravitasinya adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 8 pangkatkan 3 ya. Nah, ini ada dihitung satuannya nanti sudah otomatis dalam meter karena semuanya sudah SI. Dan yang terakhir waktu Planck tadi persamaannya adalah akar dari H bar G per C pangkat 5 ya. Jadi H bar G per C pangkat 5, maka tinggal hitung seperti persamaan untuk yang B, tinggal bawahnya kita pangkatkan 5 ya. Kita copy aja di sini. Nah, ini sama persis. Yang membedakan hanya bagian bawah kita pangkatkan 5. Nah, sudah kita masukkan di sini angka 5. Ini satunya sudah dalam sekon ya, karena sudah SI semua. Nah, jadi seperti itu. Tinggal dimasukkan angka-angka numeriknya. Oke, sekarang kita lihat pertanyaan C. Hitung nilai numerik dari EP, VP, AP, dan ρP ya. Nyatakan dalam satuan SI. Oke, jadi di sini ada massa Planck, energi Planck mp/c², kecepatan Planck itu LP dibagi TP, percepatan Planck adalah LP dibagi TP kuadrat, rapat massa Planck adalah PP dibagi MP dibagi dengan LP pangkat 3. Nah, ini juga tinggal memasukkan hasil-hasil yang sudah didapatkan tadi ya. Didapatkan dari persamaan berikutnya. Pernyataan ini MP kan udah ketemu hasilnya, LP udah ketemu nih dihitung, TP juga udah ketemu dihitung, maka tinggal dimasukkan persamaannya ke persamaan ini EP. EP tadi apa?
EP itu persamaannya adalah massa Planck, udah dapat hasilnya, dikalikan C pangkat 2, di mana C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kemudian mencari VP. VP itu adalah panjang Planck dibagi dengan waktu Planck. Panjang Planck-nya udah ketemu, waktu Planck-nya udah ketemu, tinggal dimasukkan lagi. Kemudian percepatan Planck, itu berarti panjang Planck dibagi waktu Planck pangkat 2. Sudah ketemu, angkanya tinggal dikuadratkan, nah, maka bisa didapatkan ya. Demikian juga dengan massa jenis Planck, yaitu massa Planck dibagi dengan panjang Planck pangkat 3. Nah, ini tinggal dimasukkan hasil-hasil yang diperoleh dari pertanyaan yang ada di poin B ini. Jadi hasilnya sudah dapat dari pernyataan ini ya. Ini tinggal dihitung aja nanti pakai kalkulator. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang pembahasan tahun 2018 itu. Begini soal-soal yang berkaitan dengan analisis dimensi ya. Pada saat itu memang bentuknya masih isian, jadi jawabannya memang agak panjang. Tetapi sejak dilaksanakan secara online ya, per tahun 2021 bentuknya sudah isian singkat, jadi nanti mungkin akan lebih pendek ya. Oke, kita lanjutkan ke soal lainnya. Oke, kita lanjutkan dan soalnya ada di soal tahun 2021 ya. Jadi tahun 2018, 2019 itu nggak ada, 2020 nggak ada, dan ada lagi di 2021 dan ini soalnya sudah isian singkat ya. Oke, kita baca soalnya. Nilai viskositas eta, ya ini dibaca eta, suatu gas ternyata bergantung pada massa, diameter efektif, dan laju rata-rata molekulnya. Jika untuk gas helium ya, korelasi parameter tersebut berbentuk eta sama dengan konstanta D pangkat alfa, M pangkat beta, kemudian V pangkat gamma. Dengan K suatu konstanta, artinya K-nya tidak memiliki dimensi, maka nilai alfa plus beta dibagi gamma adalah titik-titik. Nah, ini jawabannya sudah isian singkat, nanti berupa angka ya. Jadi caranya sama tadi, viskositas, konstanta viskositas itu sama dengan K dikalikan diameter. Nah, diameter itu dimensinya adalah L kan, karena diameter itu panjang maka dimensinya adalah L, pangkatnya alfa. Kemudian dikalikan dengan massa M pangkatnya beta. Dan dikalikan lagi dengan V itu kecepatan ya. Kecepatan itu berarti LT-1 pangkatnya gamma. Nah, di sini yang menjadi soal adalah berapa atau apa dimensi dari konstanta viskositas atau eta itu. Nah, kita bisa dapatkan dimensi konstanta viskositas dari persamaan yang sudah ada. Misalkan, ada satu persamaan yang disebut sebagai persamaan atau gaya Stokes ya. Nah, gaya Stokes itu gaya yang menyatakan gaya yang bekerja pada suatu benda yang ada pada cairan yang kental atau viskos ya. Jadi persamaan untuk gaya Stokes itu adalah 6 eta dikalikan pi dikalikan R dikalikan V. Nah, ini adalah pernyataan atau persamaan untuk gaya Stokes. Nah, kenapa kita bisa pakai ini? Ya karena di sini ada etanya ya. Eta. Nah, angka 6 di sini suatu konstanta dan angka pi ini juga suatu konstanta. Nah, jadi kita bisa hitung satuan dari eta itu. Eta itu kan sama dengan F, satuannya F dibagi dengan, atau tulis ulang dulu ya. Eta itu sama dengan F dibagi 6 pi dikalikan eta dikalikan 6 pi dikalikan R langsung ya. Etanya sudah di sini dikalikan V. Nah, ini nanti kita dapat satuan dari eta ya. Di mana F itu adalah Newton. Kemudian 6 pi nggak punya satuan, R itu meter panjang dan V itu adalah meter per second. Nah, ini satuan dari konstanta viskositas. Atau kita tuliskan dulu ya, sekonnya naik jadi Newton kali sekon dibagi dengan meter kuadrat. Nah, baru kita ubah dia dalam bentuk dimensinya. Oke, kita ubah. Newton itu kan M, L, T minus 2 ya. Kemudian sekon itu waktu T. Dibagi dengan meter kuadrat itu berarti L kuadrat. Oh, berarti viskositas itu sama dengan M, L-nya pangkat 1 pangkat 2, jadi pangkat min 1, kemudian T-nya pangkat minus 1 juga ya. Jadi L-nya min 1, T-nya min 2 ditambah 1 min 1. Nah, maka yang ruas kiri di sini kita bisa tuliskan M, L pangkat min 1, T pangkat min 1, sama dengan K dikali ini, kurung kurawalnya nggak perlu ditulis, L alfa, M pangkat beta, dan yang ini perlu karena dia lebih dari satu huruf ya, pangkat gamma. Nah, baru kita buat
Seperti biasa ya. Untuk yang L itu ada L pangkat alfa dan yang di kanan ada L pangkat gamma. Jadi ini alfa plus gamma ya. L-nya di sini ada L alfa, di sini ada L pangkat gamma. Kemudian untuk M-nya cuma 1 pangkat beta dan T-nya juga cuma 1 pangkat negatif gamma. Berarti di sini kita punya M, L min 1, T min 1. Nah, kita tinggal samakan ya. Ruas kiri ada M pangkat 1, ruas kanan ada M pangkat beta. Berarti kita dapat nilai betanya sama dengan 1. Kemudian ruas kiri, kita ambil yang mudah dulu, ada T min 1, ruas kanan ada T min gamma. Berarti kita punya min gamma sama dengan min 1, atau gammanya sama dengan 1. Kemudian yang ruas kiri ada L min 1, ruas kanan ada L pangkat alfa plus gamma. Berarti kita dapat alfa plus gamma sama dengan negatif 1 ya. Berarti kita gantikan gammanya 1. Jadi alfa ditambah 1 sama dengan alfa tambah 1 sama dengan min 1 ya. Maka dapat alfanya sama dengan negatif 2. Nah, sudah kita dapatkan alfanya min 2, gammanya 1, betanya 1. Tinggal masuk ke pertanyaan yang diminta. Yang diminta adalah alfa plus gamma dibagi beta. Alfa ditambah gamma dibagi beta. Maka sama dengan alfanya minus 2, gammanya 1 dibagi betanya 1. Jadi sama dengan minus 2 plus 1, itu min 1 dibagi 1. Ya, jawabannya adalah negatif 1 ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Dan ini adalah soal tahun 2023 ya. Jadi tahun terakhir di mana video ini dibuat ya. Oke, kita lanjutkan. Sebuah tali dengan panjang L dan rapat massa tali persatuan panjang adalah ρ dan dia seragam, diberikan tegangan sebesar F. Frekuensi getaran tali adalah F kecil yang bergantung pada ketiga besaran di atas dan dinyatakan oleh persamaan nih ya, K, L alfa, F beta, ρ pangkat gamma, dengan K konstanta tak ada dimensinya. Misal tali tersebut memiliki frekuensi 6 Hz, sekarang tali kedua dengan panjang 4L, rapat massa 2ρ diberi tegangan tali 18 F, maka frekuensi tali kedua sama dengan berapa Hertz ya. Ini hampir sama dengan tipikal soal-soal sebelumnya. Kita perlu cari tahu dulu nilai eksplisit atau persamaan eksplisit dari frekuensi ini. Ya, frekuensi itu sama dengan K dikalikan L pangkat alfa, gaya pangkat beta, dan rapat massa tali pangkat gamma ya. Perlu diingat, ρ di sini adalah massa tali persatuan panjang. Jadi ρ itu bukan massa jenis tapi rapat massa tali. Jadi rapat massa tali persatuan panjang. Maka kita bisa tuliskan dimensinya dulu. Frekuensi itu T pangkat minus 1 ya, 1 per waktu. K-nya nggak perlu ditulis. Kemudian L-nya panjang pangkat alfa. Kemudian F itu gaya. Gaya itu dimensinya adalah M, L, T minus 2. Ini pangkat beta ya, pangkat beta, kemudian dikalikan ρ. ρ itu massa per panjang M dibagi L. Berarti dimensinya adalah M itu M, L itu ya L ya. Jadi ML min 1. Jadi ini ML negatif 1. Ini M, L min 1. Oke. Tinggal kita selesaikan yang kanan. Jadi T pangkat min 1 sama dengan L pangkat alfa. M-nya sekarang pangkat ada M pangkat beta, ada, ini masih ada gamma ya, ada M pangkat beta, kemudian ada M pangkat gamma. Jadi gamma plus beta atau beta plus gamma. L-nya juga ada. Oke, kita geser dulu ini. Di sini kita masih ketinggalan L ya. L-nya masih ada L pangkat beta. Jadi ini alfa plus beta. Kemudian T-nya ada pangkat minus 2. Oke, minus 2 beta ya. Pangkat minus 2 beta. Oke, L-nya masih ada satu lagi di belakang, minus gamma ya. Jadi L-nya cukup banyak di sini, ada 3 ya, ada min gamma di sini. Nah, dari mana dapatnya min gamma? Ini min 1 pangkat gamma ya. Oke, kita cek lagi, L-nya alfa plus beta min gamma. Oke, kemudian M-nya beta sama gamma dan T-nya hanya minus 2 beta. Oke, kita mulai dari yang mudah dulu ya. Di sini kita punya ruas kiri, kita ada T pangkat min 1, ruas kanan ada T pangkat minus 2 beta. Artinya min 1 sama dengan min 2 beta. Kita dapatkan betanya sama dengan setengah.
Kemudian setelah dapat beta setengah, kita bisa masukkan ke persamaan yang M. Ruas kiri M-nya pangkat 0, ruas kanan ada beta plus gamma. Jadi 0 sama dengan beta plus gamma. Betanya sama dengan setengah. Jadi kita dapatkan 0 sama dengan setengah ditambah gamma, maka gammanya itu sama dengan negatif setengah. Kemudian masuk ke persamaan L. Ruas kiri L-nya pangkat 0, ruas kanan L-nya pangkat alfa plus beta min gamma. Berarti ini harus sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, alfanya kita mau cari, ditambah betanya setengah, ditambah gammanya itu min setengah. Jadi min setengah sama dengan 0. Berarti kita dapat alfa ini setengah ditambah setengah itu 1, pindah ke kanan jadi alfanya min 1. Oke, kita dapat nilai alfanya min 1, betanya setengah, gammanya min setengah. Maka persamaan frekuensinya bisa kita tuliskan sama dengan K dikali L pangkat alfa min 1, kemudian tekanan permukaan atau gaya F-nya pangkat beta, beta adalah setengah, kemudian rho-nya pangkat gamma, gammanya minus setengah. Oke, kita rapikan, berarti frekuensinya sama dengan K dikalikan F pangkat setengah dibagi dengan L, ya di sini L, rho pangkat setengah. Oke, rho-nya kita ubah ya. Atau kita nyatakan dalam bentuk akar biar mudah. F sama dengan K per L, akar dari F dibagi dengan rho. Nah, ini persamaan untuk frekuensi osilasinya. Jadi F sama dengan konstanta dibagi L, kemudian yang ini pangkat setengah kita kumpulkan. Nah, lalu untuk mencari frekuensi tali yang baru, kita tinggal membandingkan saja antara yang awal dengan yang akhir ya. Jadi kita buat di halaman baru. Oke ya, kita buat di sini. Kemudian kita tahu tadi frekuensinya itu sama dengan K per L akar F per rho. Nah, tinggal kita masukkan. Jadi F atau kita bandingkan aja F1 dibandingkan dengan F2. Kemudian K dibagi L, ini L-nya adalah L1, kita tulis aja di sini ya. K per L akar F per rho. F per rho dibagi dengan K per panjang yang kedua sekarang menjadi talinya itu menjadi 4L. Jadi K dibagi 4L akar gayanya sekarang menjadi 18F dibagi dengan rho-nya sekarang menjadi 2 rho. Nah, K-nya bisa diseranakan dulu ya. K-nya diseranakan, lalu kita selesaikan bentuk matematikanya. Jadikan satu persamaan aja, satu akar. Jadi ini 1 per L dibagi dengan 1 per 4L. Jadi dikali 4L per 1 ya. Kemudian akarnya juga kita satukan. Jadi F per rho, kemudian dikali dengan 2 rho per 18F. Oke, lalu kita coret yang memang bisa dicoret, L-nya dicoret, F-nya dicoret, rho-nya dicoret. Nah, maka kita punya ini sama dengan tinggal angka 4, akar dari 2 per 18 ya. Kita coret, dibagi 2 itu habis, dibagi 2 itu 9. Jadi ini tinggal 1 per 9. 1 per 9. Atau sama dengan 4 dikali akar 1 itu 1, akar 9 itu 3. Atau sama dengan 4 per 3 ya. Maka kita punya F1 banding F2 itu sama dengan 4 per 3. Padahal kita tahu nilai F1-nya itu tadi sama dengan, oke, di mana tadi F1-nya adalah 6 Hz ya, frekuensi awalnya adalah 6 Hz. Maka kita tinggal ganti di sini. 6 dibagi dengan F2 sama dengan 4 dibagi dengan 3. Berarti kita punya F2-nya itu sama dengan 6 kali 3 dibagi dengan 4. Atau sama dengan 18 per 4 ya. Jadi kita dapatkan nilainya 4,5 Hz ya. 4,5 Hz. Nah, jadi seperti itu untuk nilai dari frekuensi yang keduanya ya. Oke, jadi karena ini soal yang ada di tahun terakhir, tahun 2023, maka pembahasannya kita cukupkan sampai sini. Nanti misalkan ada update lagi soal yang berkaitan dengan analisis dimensi, nanti kita akan update lagi videonya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.